Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk bapak-bapak hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel Sehat Bersama, tempat kita berbagi informasi, pengalaman, dan solusi nyata untuk menjaga kesehatan pria di usia emas. Bapak-bapak yang saya hormati, izinkan saya memulai dengan satu pertanyaan penting. Pernahkah bapak merasa bahwa setiap pagi bangun tidur, tubuh terasa kurang bertenaga, kepala masih berat, dan yang lebih mengganggu, vitalitas di bawah sudah tidak seperti dulu lagi? Jika iya, jangan terburu-buru merasa sedih atau malu, karena bapak tidak sendirian. Saya, Dr. Kirana, spesialis urologi dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, telah menangani ribuan pasien pria usia 60 tahun ke atas. Dan satu hal yang sering saya temui adalah keluhan serupa dari banyak bapak-bapak. Dulu waktu muda, bangun pagi terasa segar, tubuh ringan, semangat tinggi, dan yang paling penting, rasa percaya diri sebagai seorang laki-laki masih menyala penuh. Tapi kini, seiring bertambahnya usia, banyak yang mengeluh kehilangan gairah, tubuh cepat lelah, dan perlahan mulai merasa tidak seperti pria sejati lagi. Hal ini sangat manusiawi, bukan aib, bukan kutukan, dan bukan pula akhir dari segalanya. Justru dari sinilah kita bisa memulai perubahan. Karena kenyataannya, vitalitas itu bukan sekadar soal usia. Vitalitas adalah hasil dari gaya hidup, pola makan, dan kualitas hubungan dengan pasangan. Dan berita baiknya, semua itu bisa kita perbaiki. Di bab pertama ini, saya ingin mengajak Bapak semua untuk membuka pikiran dan hati. Lupakan dulu iklan-iklan obat kuat yang menjanjikan hasil instan. Lupakan juga anggapan bahwa setelah usia 60 berarti selesai. Tidak, Pak. Justru ini masa di mana Bapak pantas menikmati hidup, punya kualitas tidur yang baik, hubungan suami istri yang sehat, dan tubuh yang tetap bugar setiap pagi. Saya ingin bercerita tentang Pak Sutrisno, 65 tahun, pensiunan kepala sekolah dari Surabaya. Beliau datang ke klinik saya dengan wajah lesu, matanya sayu, dan nada bicara pelan. Ia berkata, "Dok, saya merasa seperti mesin tua. Masih bisa jalan, tapi tak lagi bertenaga. Istri saya sabar, Dok, tapi saya malu. Saya merasa sudah tidak berdaya." Setelah saya periksa, semua hasil labnya normal. Gula darah bagus, tekanan darah stabil, kolesterol terkontrol. Artinya bukan soal penyakit. Masalahnya adalah sirkulasi darah yang mulai tidak optimal. Masalah yang dialami Pak Sutrisno ini, saya temukan juga pada mayoritas pria usia 60 tahun ke atas. Bukan penyakit besar, tapi gangguan sirkulasi darah, penurunan hormon pria, dan kelelahan akibat pola makan yang salah. Dan ketika saya memberi solusi yang tepat, hanya dalam 2 minggu Pak Sutrisno menelepon saya lagi. Suaranya berubah, terdengar lebih bersemangat. Ia berkata, "Dok, istri saya sampai kaget. Katanya saya seperti pria muda kembali. Bangun pagi tidak lemas. Rasanya seperti diberi kehidupan baru." Apa yang saya sarankan pada Pak Sutrisno bukan obat kuat, bukan suplemen mahal, tapi hanya satu bahan sederhana yang sudah ada di dapur Bapak semua, telur ayam. Telur yang biasa Bapak makan tiap pagi ternyata menyimpan rahasia luar biasa untuk mengembalikan vitalitas. Tapi tentu saja, ada caranya, waktunya, dan aturannya. Dalam telur terdapat zat bernama L-arginin. Zat ini seperti pembersih saluran darah alami. Bayangkan pembuluh darah Bapak seperti selang air yang mulai tersumbat kerak usia. L-arginin bekerja melancarkan aliran darah, termasuk ke organ vital. Ini sebabnya banyak pria yang mulai rutin makan telur, merasakan tubuh lebih hangat, respons lebih cepat, dan rasa percaya diri pun kembali. Selain itu, dalam kuning telur terdapat zinc dan vitamin D yang berperan penting dalam meningkatkan kadar hormon testosteron. Hormon testosteron adalah kunci vitalitas pria. Sayangnya, setelah usia 40 tahun, kadar hormon ini turun 1% setiap tahunnya. Dan di usia 60-an, banyak pria merasa seperti baterai yang kehabisan daya. Padahal dengan asupan zinc yang cukup, tubuh bisa memproduksi hormon ini secara alami kembali. Ini bukan soal sulap, tapi soal pemahaman gizi dan disiplin. Saya juga ingat cerita Pak Bambang dari Medan, 67 tahun. Ia berkata, "Dok, saya kira rasa lemas setiap pagi itu ya wajar karena usia. Tapi ternyata setelah 2 minggu makan telur sesuai saran dokter, saya merasa berbeda. Pagi-pagi sudah semangat. Bahkan istri saya heran. Katanya saya sekarang seperti masa awal pernikahan. Lihat, bukan hanya fisik yang berubah,
tapi juga hubungan rumah tangga menjadi lebih harmonis. Bapak-bapak yang saya banggakan, masalah vitalitas bukan hanya soal fisik, tapi juga soal emosional dan psikologis. Ketika tubuh lemas, semangat turun, dan gairah hilang, maka rasa percaya diri ikut anjlok. Hal ini bisa berdampak ke hubungan dengan pasangan, suasana hati, hingga semangat menjalani hari. Itulah sebabnya pemulihan vitalitas perlu dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya dengan telur, tapi juga dengan pola hidup yang sehat. Mulailah hari Bapak dengan langkah kecil. Bangun pagi, minum air putih hangat, kemudian konsumsi 1 butir telur rebus setengah matang. Jangan langsung 2 butir kalau belum terbiasa. Biarkan tubuh Bapak beradaptasi. Minggu pertama 1 butir, minggu kedua bisa ditambah jadi 2. Tapi ingat, harus dilakukan secara rutin. Konsistensi jauh lebih penting daripada hasil instan. Pilih telur ayam kampung jika memungkinkan. Tapi jika tidak, telur ayam biasa pun sudah sangat baik. Pastikan telurnya masih segar. Jangan yang sudah disimpan terlalu lama di kulkas. Nutrisi terbaik selalu datang dari bahan makanan yang segar. Dan satu lagi, hindari menggoreng dengan minyak berlebihan. Rebus atau dadar dengan sedikit minyak zaitun jauh lebih sehat. Bapak juga bisa menambahkan sayuran segar dalam menu pagi hari, seperti tomat, bayam, atau brokoli. Sayuran ini membantu memperkuat efek positif dari telur. Jangan lupa juga untuk berjalan kaki minimal 30 menit setiap pagi. Olahraga ringan seperti ini bisa memperbaiki sirkulasi darah, memperkuat jantung, dan membantu menjaga stamina. Dalam video ini, saya tidak hanya ingin membahas tentang telur sebagai solusi, tapi saya akan bongkar satu persatu rahasia yang telah membantu ratusan pasien saya kembali bertenaga, kembali percaya diri, dan kembali menjalani kehidupan rumah tangga dengan bahagia. Karena saya percaya, setiap pria punya hak untuk tetap merasa jantan, tetap aktif, dan tetap bahagia di usia berapapun. Saya tahu sebagian dari Bapak mungkin masih ragu. Apakah telur saja cukup? Apakah ini tidak membahayakan kolesterol? Pertanyaan seperti itu akan saya jawab di bab-bab berikutnya dengan penjelasan lengkap dan data nyata dari pengalaman pasien-pasien saya. Jadi, tetap bersama kami di channel Sehat Bersama. Di bab pertama ini, saya hanya ingin Bapak membuka pintu. Pintu menuju perubahan. Perubahan yang sederhana, murah, dan bisa dimulai hari ini juga. Telur adalah awal, tapi semangat dan konsistensi Bapak adalah kuncinya. Bapak-bapak hebat, setelah kita membuka pintu perubahan di bab sebelumnya, kini saatnya kita masuk lebih dalam ke dalam rahasia yang telah membantu ratusan pria usia 60 tahun ke atas mendapatkan kembali vitalitas mereka. Dalam bab ini, saya akan menjelaskan bagaimana satu bahan sederhana, yaitu telur, bekerja secara ilmiah dan alami untuk mengembalikan tenaga, gairah, dan kepercayaan diri Bapak. Banyak orang masih mengira bahwa vitalitas hanya bisa kembali dengan suplemen mahal atau obat-obatan. Namun, kenyataannya, tubuh kita diciptakan dengan sistem yang luar biasa. Jika diberikan asupan yang tepat, sistem tubuh kita akan bekerja secara otomatis untuk memperbaiki dirinya sendiri. Telur adalah salah satu makanan yang mampu memberikan bahan bakar lengkap bagi proses ini. Mari kita mulai dari kandungan paling penting yang ada dalam telur, yaitu L-arginin. Ini adalah asam amino semi-esensial yang memainkan peran penting dalam pembentukan oksida nitrat. Oksida nitrat inilah yang membantu melebarkan pembuluh darah, meningkatkan aliran darah, dan pada akhirnya, meningkatkan fungsi organ vital. Artinya, jika aliran darah ke organ vital Bapak lancar, maka fungsi-fungsi yang dulu mulai melemah akan kembali aktif. Bayangkan tubuh Bapak seperti jaringan irigasi. Kalau saluran airnya mampet, sawah jadi kering, tanaman layu. Tapi kalau salurannya lancar, semua bagian mendapat pasokan air yang cukup. Demikian pula tubuh Bapak. Jika pembuluh darah bersih dan lancar, oksigen dan nutrisi bisa mencapai seluruh bagian tubuh, termasuk area vital yang selama ini mungkin terabaikan. Bapak pasti sering dengar tentang zinc. Ini adalah mineral yang sangat penting bagi pria. Dalam setiap kuning telur, terdapat zinc dalam jumlah cukup untuk membantu tubuh memproduksi hormon testosteron. Hormon inilah yang membuat Bapak merasa bertenaga, penuh gairah, dan percaya diri. Turunnya hormon ini seringkali menjadi penyebab utama penurunan vitalitas. Tapi kabar baiknya, dengan konsumsi telur secara teratur, kadar hormon ini bisa stabil kembali. Saya ingin bercerita tentang Pak Hendra dari Bandung, usia 64 tahun. Beliau adalah mantan atlet yang mengeluh kehilangan semangat hidup. Tidur tidak nyenyak, bangun pagi masih lelah,
dan merasa tidak lagi bergairah menjalani hari. Setelah saya sarankan mengubah pola sarapannya menjadi 2 telur rebus setiap pagi, dalam 3 minggu saja beliau merasakan perbedaan drastis. Ia bilang, "Dok, bukan cuma badan saya yang bugar, pikiran saya juga lebih jernih. Saya bisa senyum lagi, dan istri saya pun bahagia melihat perubahan saya." Efek positif, telur tidak hanya berhenti pada pembuluh darah dan hormon. Telur juga kaya akan vitamin B12. Vitamin ini berfungsi untuk menjaga kesehatan sistem saraf. Seiring bertambahnya usia, banyak pria yang mengalami penurunan sensasi atau mati rasa, terutama di bagian kaki atau tangan. Tapi tidak sedikit juga yang mengeluh mulai kehilangan sensitivitas terhadap rangsangan. Vitamin B12 dalam telur membantu mengaktifkan kembali sistem saraf yang mulai melemah. Ini seperti menyambung kembali kabel-kabel yang tadinya lepas. Saya teringat cerita Pak Agus dari Solo. Beliau pensiunan tentara, 69 tahun, yang berkata dengan serius, "Dok, sejak saya mulai rutin makan telur, saya merasakan perubahan besar. Saya merasa hidup kembali. Sentuhan kecil dari istri yang dulu tidak terasa, kini seperti percikan api. Saya pikir perasaan seperti ini tidak akan kembali. Tapi ternyata masih bisa." Bapak-bapak yang saya hormati, vitalitas itu bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga soal kepekaan, respons tubuh, dan kedekatan emosional dengan pasangan. Ketika tubuh merespons dengan baik, otomatis hubungan suami istri pun menjadi lebih harmonis. Dan semua ini bisa dimulai dari langkah kecil seperti makan telur setiap pagi. Selain itu, telur juga mengandung selenium, antioksidan alami yang mampu mengurangi peradangan tersembunyi di dalam tubuh. Radang kronis adalah musuh dalam selimut yang perlahan merusak sistem tubuh tanpa disadari. Ia bisa merusak pembuluh darah, mengganggu keseimbangan hormon, dan membuat tubuh terasa lemas terus-menerus. Selenium bekerja seperti pemadam api yang menenangkan peradangan ini, sehingga tubuh Bapak bisa kembali bekerja secara optimal. Pak Dedi dari Jakarta, usia 66 tahun, adalah salah satu pasien yang mengalami manfaat luar biasa dari kandungan selenium ini. Ia berkata, "Dulu saya bangun tidur selalu merasa pegal, butuh waktu sejam baru bisa segar. Tapi sekarang, badan saya ringan, bangun pagi langsung semangat, tidur nyenyak, bangun bahagia." Dan tidak berhenti di situ, Bapak. Kandungan kolin dalam telur juga memberikan manfaat besar bagi kesehatan otak. Kolin adalah nutrisi penting untuk memperkuat jaringan saraf di otak, meningkatkan daya fokus, memperbaiki mood, dan menyeimbangkan emosi. Inilah alasan mengapa banyak pasien saya merasa lebih bahagia setelah mengonsumsi telur secara rutin. Otak yang sehat, perasaan yang stabil, semua itu berpengaruh pada semangat hidup secara keseluruhan. Pak Yanto dari Yogyakarta, usia 63 tahun, berbicara kepada saya dengan nada penuh semangat. "Dok, bukan cuma vitalitas yang balik, tapi pikiran saya juga lebih jernih. Saya nggak gampang marah lagi, lebih romantis sama istri. Saya merasa muda lagi." Jadi bapak-bapak, dari semua testimoni ini kita bisa simpulkan bahwa telur bukan sekadar makanan biasa. Ia adalah paket nutrisi lengkap yang mampu mengisi ulang seluruh sistem tubuh pria, mulai dari otak, hormon, otot, hingga organ vital. Semua saling berhubungan. Kalau satu sistem sehat, sistem lainnya ikut terbantu. Namun penting untuk diingat bahwa cara mengonsumsinya harus benar. Telur setengah matang jauh lebih mudah dicerna dan kandungan nutrisinya lebih utuh dibanding yang digoreng atau terlalu matang. Bila Bapak punya riwayat kolesterol, jangan panik dulu. Karena telur rebus dalam jumlah moderat justru aman dikonsumsi, terutama jika diimbangi dengan konsumsi sayur dan buah segar serta gaya hidup sehat. Satu hal lagi yang sering saya tekankan kepada pasien saya adalah pentingnya konsistensi. Banyak orang gagal bukan karena metode yang salah, tapi karena tidak sabar. Baru seminggu makan telur, belum ada perubahan besar, langsung berhenti. Padahal tubuh butuh waktu untuk menyesuaikan dan memperbaiki. Seperti mobil tua yang diservis, perlu waktu agar mesinnya berjalan mulus kembali. Bapak bisa mulai dari sekarang. Jadwalkan konsumsi telur setiap pagi. Bangun, minum air putih hangat, rebus telur, dan makan dalam kondisi tenang. Jika Bapak bisa melakukannya selama 14 hari tanpa putus, saya yakin Bapak akan mulai merasakan perubahan besar, seperti pasien-pasien saya yang lain. Dan jangan lupa, dampingi perubahan pola makan ini dengan aktivitas fisik ringan. Jalan pagi, peregangan, atau sekadar berjemur 15 menit di bawah matahari pagi.
Tubuh Bapak akan merespons dengan luar biasa jika diberi kesempatan dan perhatian yang konsisten. Di bab berikutnya, saya akan menjelaskan lebih jauh bagaimana telur berperan dalam menjaga kesehatan prostat dan bagaimana ini berdampak langsung pada kualitas tidur dan kenyamanan Bapak sehari-hari. Karena banyak pria usia 60 tahun ke atas mulai mengalami gangguan buang air kecil di malam hari, dan telur ternyata punya peran besar dalam mengatasi itu. Tetap bersama kami di channel Sehat Bersama. Mari lanjutkan langkah kecil ini menjadi perubahan besar yang membawa kebahagiaan dan kepercayaan diri kembali dalam hidup Bapak. Bapak-bapak hebat, setelah kita bahas bagaimana telur membantu melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan hormon, dan menjaga sistem saraf tetap aktif, sekarang kita masuk ke salah satu manfaat yang sering luput dari perhatian, padahal sangat penting bagi pria usia lanjut, yaitu bagaimana telur membantu menjaga kesehatan prostat. Banyak bapak yang merasa tidak nyaman setiap malam, karena harus bolak-balik ke kamar mandi. Ada yang 2 kali, bahkan sampai 5 kali terbangun hanya untuk buang air kecil. Ini tentu sangat mengganggu kualitas tidur dan membuat badan lemas keesokan harinya. Gangguan ini sangat erat kaitannya dengan kondisi prostat. Prostat adalah kelenjar kecil yang terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra, saluran yang membawa urin keluar dari tubuh. Seiring bertambahnya usia, prostat cenderung membesar. Ini kondisi alami yang disebut dengan benign prostatic hyperplasia atau BPH. Namun, ketika membesar, prostat menekan uretra dan membuat aliran urin menjadi terganggu. Akibatnya, Bapak merasa seperti tidak tuntas saat buang air kecil, atau jadi sering ke kamar mandi terutama malam hari. Dalam kondisi tertentu, pembesaran prostat bisa menyebabkan nyeri, infeksi saluran kemih, bahkan masalah lebih serius bila tidak ditangani. Tapi jangan buru-buru panik. Karena banyak kasus pembesaran prostat bisa dikontrol dengan pola makan dan nutrisi yang tepat. Dan salah satu sumber nutrisi terbaik untuk membantu kesehatan prostat ternyata ada dalam sebutir telur. Telur mengandung selenium dan kolin, 2 nutrisi penting yang berperan dalam menjaga kesehatan jaringan tubuh, termasuk jaringan prostat. Selenium adalah mineral yang bertindak sebagai antioksidan. Ia melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif dan membantu mengurangi peradangan. Peradangan kronis inilah yang sering menjadi pemicu memburuknya kondisi prostat. Saya masih ingat pasien saya, Pak Widodo dari Semarang, 68 tahun. Beliau datang dengan keluhan yang sangat umum. Dok, saya capek harus bangun tiap malam. Bisa sampai 5 kali ke kamar mandi. Saya nggak bisa tidur nyenyak, badan lemas terus, dan istri juga ikut terganggu. Setelah saya telusuri, ternyata tidak ada kelainan berat di hasil lab atau USG. Pembesaran prostatnya masih dalam batas aman. Maka saya tidak langsung memberi obat, tapi saya sarankan mulai konsumsi 2 butir telur rebus setiap pagi selama 2 minggu. 3 minggu kemudian Pak Widodo kembali ke klinik dan dengan wajah cerah beliau berkata, "Dok, sekarang saya hanya bangun sekali malam hari. Tidur saya pulas, dan badan terasa lebih ringan." Ini terjadi karena selenium dalam telur membantu mengurangi pembengkakan mikro pada prostat dan menurunkan iritasi di jaringan sekitar kandung kemih. Selain selenium, kolin juga berperan penting. Kolin membantu menjaga fungsi otot polos di sekitar kandung kemih agar bisa bekerja lebih baik. Dengan begitu, saat Bapak buang air kecil, otot-otot ini bisa berkontraksi dan relaksasi dengan lebih sempurna, sehingga Bapak tidak lagi merasa tersisa atau tidak tuntas. Selain menjaga prostat, telur juga mendukung sistem imun tubuh. Usia 60 ke atas bukan hanya rawan lelah, tapi juga rawan infeksi. Sistem imun yang menurun membuat Bapak lebih mudah terkena penyakit, termasuk infeksi saluran kemih. Nah, kandungan vitamin A dan D dalam telur membantu meningkatkan ketahanan tubuh terhadap infeksi. Jadi, bukan hanya mencegah masalah prostat, tetapi juga memperkuat pertahanan tubuh secara umum. Satu hal yang juga penting adalah efek telur terhadap kestabilan hormon pria. Testosteron bukan hanya soal gairah dan tenaga, tapi juga punya pengaruh langsung terhadap jaringan prostat. Hormon ini membantu menjaga fungsi prostat tetap optimal. Maka jika Bapak rutin mengonsumsi telur, keseimbangan hormonal Bapak akan lebih stabil, dan dampaknya bisa Bapak rasakan dari ujung kepala hingga ujung kaki, termasuk kenyamanan buang air kecil. Saya juga mendapat cerita dari Pak Ilham, 70 tahun, dari Pekanbaru. Beliau berkata, "Dok, saya nggak nyangka makanan sesederhana telur bisa bantu sebanyak ini. Saya kira butuh obat mahal. Tapi ternyata, sejak saya rutin makan telur, saya tidur lebih nyenyak dan enggak bolak-balik ke kamar mandi lagi. Istri saya sampai bilang, sekarang rumah lebih tenang karena saya enggak ribut malam-malam." Tentu saja,
telur bukan satu-satunya solusi. Bapak juga perlu membatasi konsumsi makanan yang dapat memperparah pembesaran prostat, seperti makanan tinggi lemak jenuh, gorengan berlebihan, dan daging olahan. Gantilah dengan makanan tinggi serat seperti sayuran hijau, buah segar, dan biji-bijian. Kombinasikan dengan telur untuk hasil terbaik. Saya paham, banyak pria yang enggan bicara soal masalah prostat. Ada rasa malu, sungkan, atau merasa itu hal biasa karena usia. Tapi ketahuilah, membiarkan masalah ini tanpa penanganan bisa membuat kualitas hidup Bapak menurun drastis. Bayangkan setiap malam bangun 5 kali, tidur terganggu, siang hari lemas, dan tidak fokus bekerja atau beraktivitas. Lama-lama, ini bisa memicu depresi ringan, mudah marah, dan hubungan rumah tangga pun jadi renggang. Dengan langkah sederhana seperti sarapan telur, disertai gaya hidup sehat, Bapak bisa menghindari semua itu. Mulai dari sekarang, jadikan telur sebagai bagian dari perawatan alami tubuh. Jangan tunggu sampai gejala semakin parah. Telur tidak hanya membantu prostat, tetapi juga mengurangi stres oksidatif yang terjadi secara perlahan dalam tubuh. Stres ini terjadi karena paparan radikal bebas dari makanan tidak sehat, polusi, rokok, dan stres emosional. Antioksidan dalam telur membantu menetralisir radikal bebas dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dini. Dengan begitu, tubuh tetap bugar, kulit tetap sehat, dan otot tidak cepat melemah. Bapak juga bisa menambahkan tomat dalam pola makan sehari-hari. Tomat mengandung likopen, zat yang dikenal baik untuk prostat. Kombinasi telur dan tomat bisa menjadi paket sarapan lengkap bagi pria usia emas. Telur menyuplai protein dan vitamin, sedangkan tomat memberikan antioksidan tambahan. Saya ingin Bapak tahu bahwa menjaga kesehatan prostat adalah bagian penting dari menjaga kualitas hidup. Jangan remehkan gejala-gejala kecil seperti sering buang air kecil, aliran urin melemah, atau rasa tidak tuntas setelah buang air kecil. Ini bisa menjadi tanda awal yang perlu ditangani dengan cerdas dan tenang. Melalui channel Sehat Bersama ini, saya ingin mengajak semua pria di usia emas untuk berani bicara, berani mencari solusi, dan berani menjalani hidup sehat. Karena setiap Bapak layak untuk tidur nyenyak, punya hari-hari penuh energi, dan merasa nyaman di rumah bersama keluarga tercinta. Di bab selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana pola makan dan konsumsi telur berpengaruh terhadap kestabilan emosi, kualitas tidur, dan kebahagiaan rumah tangga. Karena tubuh yang sehat dan hormon yang seimbang bukan hanya berdampak pada fisik, tapi juga membawa ketenangan dan kehangatan dalam kehidupan pernikahan. Bapak-bapak hebat, setelah kita membahas peran telur dalam membantu melancarkan sirkulasi darah, menjaga kadar hormon, dan menjaga kesehatan prostat, kini kita masuk ke bagian yang seringkali dianggap sepele namun justru sangat mempengaruhi kualitas hidup pria di usia emas, yaitu kestabilan emosi dan hubungan suami istri yang hangat. Banyak dari bapak yang mungkin tidak sadar bahwa menurunnya vitalitas bukan hanya soal fisik semata. Ada satu faktor lain yang tak kalah penting, yaitu kondisi psikis dan emosional. Ketika hormon pria mulai menurun, ketika tubuh mulai cepat lelah, maka emosi juga ikut berubah. Tiba-tiba menjadi lebih mudah marah, gampang tersinggung, atau justru merasa hampa dan tidak bersemangat. Saya sering mendengar keluhan dari istri pasien saya yang berkata, "Dok, suami saya sekarang gampang tersinggung, sedikit-sedikit emosi, cepat lelah, dan seperti kehilangan semangat hidup." Hal ini bisa berdampak besar pada keharmonisan rumah tangga. Komunikasi berkurang, sentuhan jadi jarang, dan kehangatan yang dulu ada, perlahan mulai memudar. Tapi inilah kabar baiknya, Bapak. Ternyata, nutrisi yang tepat dapat membantu memperbaiki bukan hanya fisik, tapi juga kondisi emosional. Dan lagi-lagi, telur punya peran penting di sini. Kandungan kolin dalam telur sangat bermanfaat bagi sistem saraf pusat. Kolin membantu memperkuat sambungan antar neuron di otak, meningkatkan daya ingat, memperbaiki suasana hati, dan menjaga stabilitas emosi. Otak dan organ vital kita memiliki hubungan yang sangat erat. Ketika otak stres, hormon kortisol meningkat, dan itu berdampak langsung pada penurunan hormon testosteron. Akibatnya, tubuh menjadi lemah, gairah menurun, dan hubungan suami istri menjadi hambar. Namun, ketika otak tenang, perasaan bahagia, dan hormon stabil, maka semua aspek tubuh pun ikut membaik. Saya pernah menangani Pak Yadi dari Tasikmalaya, 66 tahun, yang datang dengan keluhan fisik dan emosional. Ia merasa badannya sering lemas, mudah cemas, dan cepat tersinggung. Bahkan, menurut pengakuannya sendiri, ia merasa tak lagi bisa membahagiakan istrinya.
Setelah saya sarankan untuk memulai terapi sederhana dengan sarapan telur rebus setiap pagi disertai jalan kaki ringan 20 menit, hanya dalam 3 minggu perubahan drastis mulai terlihat. Istrinya datang ke klinik bersama beliau dan berkata, "Dok, saya tidak hanya lihat suami saya lebih sehat secara fisik, tapi lebih ceria, lebih tenang, dan lebih perhatian." Ini adalah contoh nyata bahwa perubahan kecil bisa membawa dampak besar dalam kehidupan rumah tangga. Kandungan vitamin D dalam telur juga membantu meningkatkan produksi serotonin, yaitu hormon yang mengatur mood. Serotonin yang seimbang membuat seseorang lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih mampu mengontrol emosi. Maka tak heran jika pasien saya yang rutin makan telur setiap pagi merasa lebih damai, lebih santai, dan lebih bahagia menjalani hari-hari mereka. Bapak bisa mencoba sendiri di rumah. Mulailah hari dengan ritual sederhana. Bangun pagi, minum air putih hangat, rebus 2 butir telur, dan nikmati bersama istri sambil berbincang ringan. Aktivitas kecil ini saja sudah bisa membangun kehangatan. Kemudian lanjutkan dengan jalan kaki bersama atau duduk santai di halaman rumah. Kegiatan ringan yang tampak sederhana, namun dampaknya luar biasa bagi kestabilan psikis dan keharmonisan rumah tangga. Ingat, keintiman bukan hanya soal fisik, tapi juga soal emosional. Ketika Bapak merasa bahagia, percaya diri, dan nyaman, maka hubungan dengan pasangan pun menjadi lebih dalam dan penuh makna. Komunikasi yang lancar, saling mengerti, dan saling mendukung adalah fondasi utama rumah tangga yang sehat. Saya juga mendapat cerita dari Pak Lukman di Jogja, 70 tahun, yang mengatakan bahwa sejak rutin mengonsumsi telur dan lebih banyak meluangkan waktu bersama istrinya di pagi hari, mereka merasa seperti sedang pacaran kembali. Dulu saya pikir romantisme hanya milik orang muda. Ternyata di usia kami pun masih bisa merasakan hangatnya cinta, ujarnya sambil tersenyum. Bapak-bapak yang saya hormati, banyak pria usia lanjut merasa tidak lagi penting dalam rumah tangga. Mereka merasa hanya menjadi beban, atau hanya ada secara fisik tapi tidak punya peran berarti. Padahal, kehadiran Bapak sebagai sosok pemimpin, pelindung, dan pemberi semangat masih sangat dibutuhkan oleh pasangan dan keluarga. Mulailah dari menjaga diri sendiri. Tubuh yang sehat akan memancarkan aura positif. Perasaan yang stabil membuat rumah terasa damai. Dan hubungan suami istri yang hangat akan memberi energi untuk menjalani hari-hari dengan semangat. Jangan merasa bahwa usia adalah penghalang. Justru di usia emas ini, Bapak sudah punya waktu, pengalaman, dan kebijaksanaan yang luar biasa. Gunakan semua itu untuk membangun kembali kedekatan dengan pasangan. Jadikan telur sebagai sarana, bukan hanya untuk mengisi perut, tapi untuk mempererat ikatan batin. Kalau Bapak masih merasa malu, canggung, atau bingung bagaimana memulai, cukup ajak istri Bapak sarapan bersama setiap pagi. Ajak berbincang santai, tanyakan kabarnya, atau ceritakan kenangan lucu masa lalu. Percakapan kecil seperti ini adalah jembatan menuju hubungan yang lebih dalam. Telur bukan hanya memberikan manfaat untuk tubuh, tapi juga menjadi simbol perhatian dan kebersamaan. Ketika Bapak mau menyajikan telur rebus untuk istri atau sebaliknya, ada rasa saling melayani yang muncul. Hubungan suami istri bukan tentang siapa yang kuat, tapi siapa yang mau peduli. Dan kepedulian itu bisa dimulai dari hal kecil. Di bab berikutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang pola konsumsi telur yang ideal, waktu terbaik mengonsumsinya, dan bagaimana cara menyajikan telur agar manfaatnya bisa maksimal untuk vitalitas dan kebugaran pria usia emas. Karena seperti obat, dosis dan cara penyajian juga menentukan keberhasilan program kesehatan. Bapak-bapak hebat, setelah kita bahas manfaat luar biasa dari telur terhadap sirkulasi darah, hormon, kesehatan prostat, hingga kestabilan emosi, kini saatnya kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu kapan waktu terbaik untuk mengonsumsi telur dan bagaimana cara menyajikannya agar Bapak bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Mungkin Bapak pernah mendengar ungkapan bahwa semua yang baik bisa menjadi tidak baik kalau caranya salah. Begitu juga dengan telur. Meskipun kandungannya sangat kaya, jika dikonsumsi pada waktu yang kurang tepat, dalam jumlah yang berlebihan, atau dengan metode pengolahan yang salah, manfaatnya bisa tidak optimal. Bahkan, dalam beberapa kasus justru bisa memicu keluhan baru. Untuk itu, saya akan membagikan panduan praktis yang selama ini sudah saya gunakan kepada ratusan pasien saya dan terbukti memberikan hasil positif dalam waktu yang relatif singkat. Pertama, mari kita bahas soal waktu konsumsi. Waktu terbaik mengonsumsi telur adalah 30 menit hingga 1 jam setelah bangun tidur di pagi hari. Mengapa? Karena pada waktu ini, hormon testosteron pria sedang berada di puncaknya secara alami.
Dengan memberikan asupan nutrisi yang mendukung produksi hormon, tubuh akan merespons lebih optimal. Telur yang Bapak konsumsi di pagi hari akan langsung digunakan oleh tubuh untuk mendukung sistem hormonal, metabolisme, dan peredaran darah. Kedua, pastikan perut Bapak tidak kosong total saat makan telur. Akan lebih baik jika diawali dengan segelas air hangat, lalu baru konsumsi telur. Bisa juga ditambah dengan sedikit karbohidrat kompleks seperti sepotong roti gandum atau nasi merah dalam porsi kecil agar tubuh tidak terkejut, terutama jika Bapak memiliki riwayat asam lambung. Ketiga, kita masuk ke soal cara memasak. Telur paling baik dikonsumsi dalam bentuk rebus setengah matang. Dalam kondisi ini, putih telurnya sudah padat dan aman dikonsumsi, sementara kuning telurnya masih lembut dan belum kehilangan banyak nutrisinya. Bila Bapak tidak menyukai telur rebus, alternatif lainnya adalah telur dadar tipis yang dimasak dengan sedikit minyak zaitun atau tanpa minyak sama sekali menggunakan wajan anti lengket. Banyak orang menggoreng telur dengan minyak banyak, lalu mencampurnya dengan garam berlebih atau bahkan margarin. Hal ini justru bisa merusak kandungan baik dalam telur dan menambah beban lemak jenuh ke tubuh. Padahal tujuan kita mengonsumsi telur adalah untuk membersihkan pembuluh darah, bukan menambah sumbatan baru. Keempat, kita bahas soal jumlah konsumsi. Untuk pria sehat tanpa riwayat kolesterol tinggi, 2 butir telur per hari di pagi hari adalah jumlah yang ideal. Tapi untuk Bapak yang baru memulai, saya sarankan untuk memulainya dengan 1 butir per hari selama 1 minggu pertama. Lihat reaksi tubuh. Jika tidak ada keluhan seperti mual, perut tidak nyaman, atau keluhan lain, maka di minggu kedua bisa ditingkatkan menjadi 2 butir. Bapak-bapak yang memiliki riwayat kolesterol tinggi atau gangguan liver, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu ke dokter sebelum mengonsumsi telur setiap hari. Namun berdasarkan pengalaman saya, mayoritas pasien lansia tetap aman mengonsumsi telur rebus dalam jumlah wajar, apalagi jika diimbangi dengan asupan sayuran, buah, dan olahraga ringan. Kelima, penting juga untuk memperhatikan kualitas telur. Usahakan memilih telur ayam kampung atau telur organik jika memungkinkan. Telur jenis ini cenderung memiliki kandungan omega-3 yang lebih tinggi, serta tidak banyak terpapar zat kimia dari pakan pabrik. Tapi jika sulit didapat, telur ayam negeri biasa pun tetap bisa memberikan manfaat besar, asalkan masih dalam kondisi segar. Cara sederhana mengecek kesegaran telur adalah dengan merendamnya di dalam air. Jika telur tenggelam dan tidur di dasar, itu tanda masih segar. Jika mulai berdiri atau mengambang, sebaiknya tidak dikonsumsi karena sudah mulai menua dan kehilangan kandungan gizinya. Saya juga ingin mengingatkan bahwa telur tidak boleh disimpan terlalu lama di kulkas. Maksimal 7 hari setelah dibeli. Telur yang disimpan terlalu lama bisa kehilangan enzim-enzim penting dan kadar vitamin yang bermanfaat. Untuk membantu Bapak mengingat rutinitas ini, saya sarankan untuk membuat jadwal harian tertulis dan menempelkannya di dapur atau kulkas. Tuliskan jam bangun, jam konsumsi telur, jadwal jalan pagi, serta target minum air putih minimal 8 gelas per hari. Hal kecil seperti ini bisa membantu membangun kebiasaan baru yang bertahan lama. Saya ingin menceritakan kisah Pak Darmawan dari Makassar, 72 tahun, pensiunan guru SMA. Beliau mulai dengan 1 butir telur rebus setiap pagi, lalu ditingkatkan menjadi 2. Dalam waktu 1 bulan, beliau merasa stamina jauh lebih baik. Ia berkata, "Sekarang saya bisa mengajar ngaji lagi di masjid tanpa cepat lelah. Bahkan semangat saya seperti saat usia 40-an. Beliau juga rutin berjalan kaki 30 menit setiap pagi dan minum cukup air putih. Telur menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang ia bangun secara bertahap. Hasilnya bukan hanya terasa pada tubuh, tapi juga suasana hati yang lebih bahagia dan semangat hidup yang meningkat. Telur bukan obat ajaib yang bekerja dalam semalam. Tapi jika dikonsumsi dengan konsistensi, cara yang benar, dan didukung oleh pola hidup sehat, hasilnya bisa melebihi harapan." Di bab berikutnya, saya akan membahas bagaimana mengombinasikan telur dengan makanan lain yang bisa memperkuat efeknya. Kita akan bahas tentang sayuran, rempah, dan buah yang bila dikombinasikan dengan telur, dapat mempercepat pemulihan vitalitas dan memperpanjang efeknya dalam jangka panjang. Bapak-bapak hebat, kita sudah membahas bagaimana telur bisa menjadi sumber vitalitas alami yang luar biasa bagi pria usia emas. Namun, seperti halnya dalam permainan tim, 1 pemain hebat saja tidak cukup. Untuk mendapatkan manfaat yang optimal, telur perlu ditemani oleh rekan-rekan pendamping yang tepat. Dalam bab ini, kita akan membahas makanan-makanan yang bila dikombinasikan dengan telur, akan menghasilkan sinergi luar biasa untuk kesehatan, stamina, dan vitalitas Bapak.
Mari kita mulai dengan sayuran berdaun hijau, seperti bayam, kangkung, dan sawi. Sayuran ini mengandung magnesium, zat yang membantu melebarkan pembuluh darah dan mendukung kerja dari L-arginin dalam telur. Kombinasi ini membuat aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk organ vital, menjadi semakin lancar. Magnesium juga membantu menenangkan sistem saraf, mengurangi ketegangan otot, dan meningkatkan kualitas tidur. Bapak bisa membuat menu sederhana seperti telur dadar bayam, atau menyajikan telur rebus bersama tumis kangkung tanpa banyak minyak. Rasanya enak, mudah dibuat, dan manfaat kesehatannya langsung terasa. Selanjutnya, kita bahas tomat. Tomat mengandung likopen, antioksidan kuat yang sangat baik untuk kesehatan prostat. Ketika likopen bekerja bersama selenium dalam telur, efek antiinflamasi yang dihasilkan menjadi lebih besar. Maka tidak heran jika pasien saya yang rutin mengonsumsi telur dan tomat melaporkan penurunan frekuensi buang air kecil malam hari serta perasaan lebih lega saat berkemih. Bapak bisa membuat salad sederhana dengan potongan tomat, telur rebus, dan sedikit perasan jeruk nipis. Atau jika ingin hangat, Bapak bisa membuat sup bening isi potongan tomat dan telur kocok. Kemudian ada bawang putih. Rempah ini memiliki senyawa alicin yang membantu memperlancar aliran darah dan mengurangi tekanan darah tinggi. Bawang putih juga bekerja sangat baik sebagai pelindung jantung dan mendukung kesehatan sistem reproduksi pria. Kombinasikan telur dengan sedikit tumisan bawang putih, atau konsumsi sepotong kecil bawang putih mentah setiap pagi bersama telur rebus. Hasilnya akan terasa luar biasa dalam 2 hingga 3 minggu. Bapak-bapak juga tidak boleh melupakan jahe. Rempah yang satu ini memiliki sifat menghangatkan tubuh, memperlancar sirkulasi darah, dan merangsang produksi hormon pria secara alami. Banyak pasien saya merasa lebih bertenaga setelah rutin minum air jahe hangat setiap pagi bersama telur. Jahe juga membantu meredakan perut kembung dan meningkatkan penyerapan nutrisi dari makanan lain. Minuman pagi yang bisa Bapak coba adalah air jahe hangat tanpa gula, dikombinasikan dengan telur rebus dan pisang sebagai sarapan ringan. Perpaduan ini akan membantu tubuh memulai hari dengan kondisi optimal. Selain itu, alpukat juga menjadi pendamping yang sangat baik untuk telur. Buah ini kaya akan lemak baik, vitamin E, dan kalium yang semuanya berperan dalam menjaga kesehatan jantung dan meningkatkan sensitivitas saraf. Jika telur berfungsi sebagai sumber protein dan pengatur hormon, alpukat memberikan bahan bakar tambahan berupa lemak sehat yang dibutuhkan tubuh untuk produksi energi dan pemulihan jaringan. Bapak bisa membuat menu sarapan praktis seperti roti gandum dengan telur rebus dan irisan alpukat. Selain lezat, kombinasi ini akan membantu meningkatkan kadar hormon testosteron dan menjaga kestabilan gula darah. Satu lagi yang perlu diperhatikan adalah minuman pendamping. Air putih tetap yang paling utama. Setiap hari, usahakan Bapak minum minimal 8 gelas air putih untuk menjaga sirkulasi darah, pencernaan, dan metabolisme tetap lancar. Air membantu tubuh menyerap nutrisi dari telur dan makanan lain dengan lebih efisien. Bila ingin variasi, Bapak juga bisa mengonsumsi air rebusan serai atau air kelapa murni tanpa gula tambahan. Kedua minuman ini membantu detoksifikasi tubuh, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan mendukung sistem hormonal pria. Saya ingin membagikan kisah Pak Wahyudi dari Pontianak, 65 tahun, yang awalnya merasa biasa-biasa saja setelah rutin konsumsi telur. Namun setelah saya sarankan untuk menambahkan tomat, jahe, dan alpukat ke dalam menu paginya, dalam 3 minggu ia kembali dan berkata, "Dok, saya tidak hanya merasa lebih bertenaga, tapi juga lebih stabil. Saya tidak gampang capek, dan istri saya bilang wajah saya kelihatan lebih cerah." Ini menunjukkan bahwa kombinasi makanan yang tepat tidak hanya memberi manfaat fisik, tetapi juga mempengaruhi tampilan dan rasa percaya diri. Ketika tubuh terasa ringan, wajah pun terlihat lebih berseri. Tentu saja Bapak tidak perlu langsung mengubah semua menu sekaligus. Mulailah dari yang sederhana. Misalnya minggu ini Bapak hanya tambahkan tomat ke dalam sarapan telur. Minggu berikutnya mulai kenalkan jahe. Perlahan, tubuh akan beradaptasi dan manfaatnya akan semakin terasa. Yang penting adalah membangun kebiasaan yang konsisten. Karena rahasia kesehatan dan vitalitas bukan pada satu makanan saja, tapi pada pola makan dan gaya hidup yang berkelanjutan. Di bab selanjutnya, saya akan bahas secara khusus tentang aktivitas fisik ringan dan gaya hidup sederhana yang bisa Bapak lakukan untuk memperkuat efek dari telur dan makanan sehat lainnya. Karena nutrisi tanpa gerak adalah ibarat mobil bagus tapi tidak pernah dinyalakan. Tubuh butuh gerakan untuk membakar, menyerap, dan mengoptimalkan setiap asupan yang Bapak masukkan. Bapak-bapak hebat, sampai di titik ini,
Kita sudah banyak membahas tentang makanan, mulai dari telur sebagai pusat nutrisi, hingga kombinasi rempah dan sayuran pendukung yang bisa memperkuat efeknya. Namun satu hal penting yang tidak boleh dilupakan adalah gerakan. Karena sebaik apapun makanan yang Bapak konsumsi, tanpa aktivitas fisik, hasilnya tidak akan maksimal. Tubuh kita dirancang untuk bergerak. Pembuluh darah perlu dorongan dari otot agar aliran darah tetap lancar. Jantung butuh tantangan ringan agar tetap kuat. Dan hormon-hormon dalam tubuh pria, termasuk testosteron, akan meningkat produksinya bila tubuh diberi beban gerakan teratur, walaupun hanya sedikit. Banyak pria usia 60 ke atas yang merasa bahwa olahraga sudah bukan lagi untuk mereka. Mereka takut cedera, malas memulai, atau merasa tidak punya waktu. Padahal kenyataannya, tubuh lansia justru akan lebih cepat menurun jika tidak digerakkan. Otot akan menyusut, tulang menjadi rapuh, dan metabolisme melambat drastis. Namun bukan berarti Bapak harus olahraga berat seperti saat muda. Cukup dengan aktivitas fisik ringan yang dilakukan secara rutin, tubuh akan kembali aktif dan vitalitas mulai bangkit. Salah satu gerakan paling sederhana dan paling ampuh adalah jalan kaki. Saya menyarankan Bapak mulai dari jalan kaki pagi selama 20-30 menit setiap hari, idealnya antara pukul 6 sampai 7 pagi. Kenapa pagi hari? Karena hormon testosteron pria sedang tinggi di pagi hari. Berjalan di bawah sinar matahari pagi juga membantu tubuh memproduksi vitamin D alami yang memperkuat tulang dan mendukung produksi hormon pria. Udara pagi yang segar juga membantu otak lebih tenang dan mengurangi stres. Bapak bisa memulainya dari area rumah. Tidak perlu jauh-jauh. Cukup berkeliling halaman, menyusuri gang rumah, atau jalan ke warung sayur sambil beli kebutuhan dapur. Yang penting adalah konsistensi. Kalau Bapak bisa lakukan ini 5-6 kali seminggu, maka manfaatnya akan terasa dalam waktu kurang dari 1 bulan. Saya teringat Pak Darto dari Salatiga, 67 tahun. Beliau pensiunan ASN yang awalnya hanya duduk di rumah dan mengandalkan makanan sehat saja. Setelah saya anjurkan untuk mulai jalan pagi bersama istri, hanya dalam 3 minggu ia datang kembali ke klinik dengan cerita yang luar biasa. Dok, saya lebih bertenaga, tidak gampang ngantuk siang hari, nafsu makan juga lebih baik, dan yang paling penting, saya kembali merasa hidup. Selain jalan kaki, Bapak bisa mencoba senam ringan untuk lansia. Tidak perlu gerakan sulit, peregangan tangan, putaran bahu, atau naik turun tangga perlahan selama 10 menit sudah cukup untuk mengaktifkan seluruh tubuh. Aktivitas seperti menyapu halaman, menyiram tanaman, atau menyeka meja pun termasuk aktivitas fisik jika dilakukan dengan niat dan semangat. Satu hal yang sering saya tekankan kepada pasien saya adalah pentingnya gerakan setelah makan. Jangan langsung tidur atau duduk diam setelah sarapan. Berjalan pelan selama 10-15 menit setelah makan akan membantu pencernaan, mempercepat metabolisme, dan mencegah gula darah melonjak tiba-tiba. Tubuh yang bergerak setelah makan juga akan menyerap protein dari telur dengan lebih baik. Selain itu, aktivitas fisik juga berdampak besar pada kesehatan mental dan emosional. Ketika tubuh bergerak, otak melepaskan hormon endorfin yang membuat perasaan menjadi lebih tenang dan bahagia. Banyak pasien saya yang mengaku bahwa setelah mulai rajin jalan kaki, mereka merasa lebih percaya diri, lebih sabar, dan lebih romantis kepada pasangan. Bapak juga bisa menjadikan olahraga sebagai momen kebersamaan. Ajak istri jalan pagi bersama, ajak cucu bermain di halaman, atau gabung dengan komunitas lansia aktif di lingkungan sekitar. Selain tubuh jadi sehat, hubungan sosial juga terjaga. Rasa semangat pun meningkat karena merasa tidak sendiri dalam perjuangan menjaga kesehatan. Jika Bapak memiliki kendala kesehatan seperti nyeri lutut, sesak napas, atau tekanan darah tinggi, mulailah dengan aktivitas yang sangat ringan. Misalnya duduk di kursi lalu gerakan kaki dan tangan selama 10 menit. Bisa juga mencoba latihan pernapasan dalam posisi duduk tegak. Tarik napas perlahan lewat hidung, tahan 3 detik, lalu keluarkan pelan lewat mulut. Lakukan 5-10 kali setiap pagi. Gerakan ini membantu paru-paru lebih kuat, oksigen lebih banyak masuk ke darah, dan tubuh menjadi lebih segar. Latihan pernapasan ini juga sangat baik untuk Bapak yang sering merasa cemas atau gugup. Dengan bernapas secara sadar, otak akan lebih tenang dan jantung berdetak lebih stabil. Jangan lupa juga untuk cukup tidur. Banyak orang mengira tidur bukan bagian dari aktivitas fisik, padahal tidur yang berkualitas adalah bagian penting dari regenerasi sel tubuh. Saat tidur nyenyak, tubuh memperbaiki otot, memproduksi hormon, dan membersihkan racun dari otak.
Maka pastikan Bapak tidur minimal 7 jam setiap malam. Buat suasana kamar nyaman, gelap, tenang, dan hindari melihat layar ponsel 30 menit sebelum tidur. Saya ingin Bapak tahu bahwa gaya hidup aktif bukan hanya soal umur muda atau badan kuat, tapi soal komitmen menjaga diri. Pria sejati bukan yang kuat angkat beban berat, tapi yang mampu merawat tubuhnya dengan penuh tanggung jawab. Apalagi di usia emas ini, di mana kesehatan adalah harta paling berharga yang harus dirawat setiap hari. Di bab berikutnya, kita akan bahas perubahan nyata yang biasa dirasakan pasien saya selama 14-30 hari pertama setelah rutin mengonsumsi telur dan melakukan aktivitas ringan. Kita akan bahas gejala positif, hal-hal yang harus diperhatikan, dan bagaimana mengukur keberhasilan dengan cara yang sederhana dan realistis. Bapak-bapak hebat, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu perubahan apa saja yang biasanya dirasakan oleh pasien saya dalam 14 hingga 30 hari pertama setelah rutin mengonsumsi telur, melakukan aktivitas fisik ringan, dan menjaga pola makan serta pola tidur secara konsisten. Ini bukan sekadar teori, tapi pengalaman nyata yang saya temui dalam praktik klinis selama lebih dari 15 tahun menangani pasien pria usia emas. Saya ingin menyampaikan sejak awal bahwa setiap tubuh merespons dengan cara yang berbeda. Ada yang cepat merasakan manfaat dalam 7 hari, ada yang baru terasa setelah 3 minggu. Namun satu hal yang pasti, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan konsisten, hasilnya akan datang. Dan yang terpenting, bukan hasil instan yang semu, melainkan hasil nyata yang bertahan lama. Minggu pertama biasanya dimulai dengan perubahan ringan namun signifikan. Banyak pasien saya melaporkan bahwa mereka mulai merasakan tubuh lebih ringan, tidak cepat mengantuk, dan bangun tidur terasa lebih segar. Beberapa juga mengatakan bahwa suasana hati menjadi lebih stabil, tidak gampang tersinggung, lebih sabar, dan mulai menikmati aktivitas harian yang dulu terasa membosankan. Ini terjadi karena asupan protein dari telur mulai memperbaiki jaringan tubuh, terutama otot dan saraf. Sementara itu, kandungan kolin dan vitamin B12 mulai memperbaiki komunikasi antar sel di otak. Hasilnya adalah kebugaran ringan dan stabilitas mental yang perlahan muncul. Pada minggu kedua, biasanya mulai terlihat perubahan pada sistem peredaran darah dan hormon. Beberapa pria melaporkan bahwa mereka mulai merasakan tanda-tanda vitalitas kembali muncul di pagi hari. Bukan hanya soal tenaga, tapi juga perasaan bangga dan percaya diri karena tubuh mulai memberikan sinyal yang selama ini hilang. Ini adalah fase di mana tubuh mulai membuka saluran-saluran darah yang selama ini menyempit, hormon mulai meningkat, dan sistem kerja organ mulai membaik. Pak Hasan dari Makassar adalah contoh nyata. Beliau rutin makan 2 butir telur rebus setiap pagi, berjalan kaki 25 menit setiap hari, dan minum air jahe hangat. Dalam 2 minggu, ia berkata, "Saya mulai merasa berbeda, Dok. Bangun pagi tidak loyo. Bahkan istri saya bilang, wajah saya terlihat lebih cerah dan semangat saya seperti dulu lagi." Masuk ke minggu ketiga, biasanya muncul efek konsistensi hormonal. Hormon testosteron mulai stabil. Tubuh lebih cepat pulih setelah beraktivitas. Tidur menjadi lebih nyenyak, dan hasrat untuk melakukan hal-hal produktif mulai tumbuh kembali. Banyak pria usia 60-an yang sebelumnya merasa hidup mereka berjalan di tempat, kini kembali memiliki semangat untuk berkebun, menulis, belajar agama, bahkan kembali merawat hubungan dengan pasangan. Pak Budi dari Palembang menceritakan dengan bangga bahwa setelah 3 minggu mengikuti program sederhana ini, ia dan istrinya kembali rutin duduk sore bersama, saling bercerita, dan merasa kembali seperti pasangan muda. Ia berkata, "Dulu saya pendiam, cepat lelah, malas bicara. Sekarang saya bisa bercanda lagi, dan saya merasa hidup saya punya makna." Pada minggu keempat atau hari ke-30, barulah tubuh benar-benar masuk ke fase stabilisasi. Ini adalah fase di mana hasil nyata mulai menetap. Pembuluh darah lebih bersih, hormon seimbang, kualitas tidur baik, dan sistem saraf aktif. Banyak pria pada fase ini melaporkan bahwa mereka mulai menemukan kembali rasa percaya diri sebagai seorang pria. Mereka merasa gagah, kuat, dan kembali percaya bahwa usia bukan halangan untuk merasa jantan. Selain itu, efek lain yang muncul adalah peningkatan daya tahan tubuh. Karena telur juga kaya selenium dan antioksidan, tubuh menjadi lebih tahan terhadap penyakit ringan seperti flu, batuk, atau nyeri sendi. Sistem imun bekerja lebih baik, dan badan terasa enteng serta tidak mudah lelah. Namun perlu diingat, di antara semua perubahan positif ini, ada juga beberapa hal yang perlu Bapak perhatikan dan waspadai, terutama di minggu-minggu awal. Pertama, bagi Bapak yang memiliki riwayat kolesterol tinggi atau gangguan liver,
perhatikan reaksi tubuh setelah konsumsi telur. Jika merasa mual, nyeri perut, atau tidak nyaman, segera konsultasikan ke dokter. Tetapi berdasarkan pengalaman saya, jika telur dikonsumsi dalam bentuk rebus, dengan jumlah yang sesuai, dan diiringi minum air putih serta makan sayur, maka efek samping bisa ditekan hingga hampir tidak ada. Kedua, jangan langsung berhenti jika belum merasakan perubahan di minggu pertama. Seperti merawat tanaman, tubuh juga butuh waktu untuk tumbuh dan merespons. Jangan bandingkan proses Bapak dengan orang lain. Fokus saja pada konsistensi dan niat baik yang Bapak lakukan setiap hari. Ketiga, hindari sikap terlalu bersemangat di awal lalu menyerah di tengah jalan. Banyak pria yang memulai dengan semangat tinggi, beli telur banyak, jalan kaki setiap hari, lalu minggu kedua mulai bosan. Kunci dari perubahan jangka panjang bukan terletak pada kekuatan di awal, tapi pada ketekunan dan kesabaran untuk bertahan di proses. Untuk membantu memantau perubahan, saya sarankan Bapak membuat catatan harian. Tidak perlu panjang-panjang. Cukup tulis di buku atau kertas. Hari pertama, bangun tidur masih lemas, tapi sudah mulai rutin minum air hangat. Hari ketiga, mulai bisa jalan kaki 15 menit. Telur rebus terasa nikmat. Hari ketujuh, badan lebih ringan, tidur nyenyak. Hari ke-14, sudah mulai terasa semangat bangun pagi. Dengan mencatat, Bapak bisa melihat bahwa perubahan itu nyata dan bertahap. Dan catatan ini bisa menjadi motivasi pribadi. Bahkan bisa dibagikan ke komunitas agar jadi inspirasi bagi pria-pria lain yang sedang berjuang. Di bab berikutnya, saya akan merangkum semua pembahasan kita, sekaligus memberikan panduan langkah demi langkah agar Bapak bisa memulai program ini hari ini juga. Kita akan bahas cara membuat jadwal harian, mengatur pola makan dan aktivitas, serta bagaimana melibatkan keluarga agar proses ini menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Bapak-bapak hebat, kita telah menempuh perjalanan panjang selama 8 bab sebelumnya. Kita mulai dari memahami bagaimana vitalitas pria menurun seiring bertambahnya usia, manfaat luar biasa dari telur untuk sirkulasi darah, hormon, dan kesehatan prostat, hingga bagaimana kombinasi makanan, rempah, dan aktivitas ringan dapat memperkuat efeknya. Kini saatnya merangkum semua informasi ini menjadi panduan praktis yang bisa Bapak mulai hari ini juga. Langkah pertama, rutinitas sarapan telur pagi hari. Bangun tidur, minum segelas air hangat, kemudian konsumsi telur rebus atau telur dadar dengan sedikit minyak sehat. Jika Bapak baru mulai, 1 butir per hari cukup selama minggu pertama, kemudian tingkatkan menjadi 2 butir per hari. Pastikan telurnya segar dan jika memungkinkan pilih telur ayam kampung. Langkah kedua, kombinasikan dengan makanan pendukung. Bayam, kangkung, atau sayuran hijau lain membantu memperlancar peredaran darah. Tomat dan alpukat menambah antioksidan dan lemak sehat. Sedikit jahe atau bawang putih akan meningkatkan sirkulasi dan fungsi hormon. Semua bahan ini bisa disesuaikan dengan selera dan ketersediaan di rumah. Yang penting rutin dan konsisten. Langkah ketiga, aktivitas fisik ringan setiap hari. Jalan pagi 20-30 menit, senam ringan, atau gerakan peregangan sudah cukup. Aktivitas ini membantu melancarkan peredaran darah, menguatkan otot, dan menjaga metabolisme tetap optimal. Jangan lupa pernapasan dalam yang dilakukan secara perlahan untuk menenangkan otak dan menstabilkan hormon. Langkah keempat, cukup tidur dan istirahat. Tubuh memerlukan minimal 7 jam tidur berkualitas. Tidur nyenyak memungkinkan regenerasi sel, produksi hormon, dan pemulihan energi. Pastikan kamar nyaman, gelap, tenang, dan hindari layar ponsel sebelum tidur. Langkah kelima, konsistensi adalah kunci. Perubahan nyata biasanya mulai terasa minggu pertama hingga kedua. Minggu ketiga sampai keempat, hormon dan vitalitas mulai stabil. Tubuh lebih bertenaga, tidur lebih nyenyak, dan hubungan rumah tangga menjadi lebih hangat. Setiap Bapak merespons berbeda, jadi jangan cepat putus asa. Tetap disiplin dan sabar. Langkah keenam, libatkan pasangan atau keluarga. Sarapan bersama, jalan pagi bersama, atau membuat menu sehat bersama dapat meningkatkan motivasi. Selain itu, kebersamaan ini membawa efek positif bagi hubungan emosional dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Langkah ketujuh, pantau perubahan dengan catatan harian. Catat kondisi tubuh, tidur, energi, dan mood setiap hari. Dengan melihat perkembangan secara tertulis, Bapak bisa lebih termotivasi dan menyadari bahwa perubahan nyata sedang terjadi. Catatan ini juga berguna jika suatu saat ingin menyesuaikan pola konsumsi atau aktivitas. Langkah ke-8,
Hindari pola hidup yang merusak. Kurangi rokok, batasi alkohol, hindari makanan tinggi lemak jenuh dan gorengan berlebihan. Gaya hidup sehat bukan hanya soal menambahkan yang baik, tapi juga mengurangi yang buruk. Langkah ke-9, bersikap positif dan percaya diri. Jangan biarkan usia membatasi Bapak. Tubuh adalah investasi, dan investasi ini akan membayar hasilnya jika dirawat dengan konsisten. Ingat, Bapak berhak merasa bertenaga, sehat, dan percaya diri di usia manapun. Saya ingin mengingatkan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Hanya dengan sarapan telur setiap pagi, dikombinasikan makanan sehat, aktivitas ringan, tidur cukup, dan pola hidup disiplin, Bapak bisa mendapatkan kembali vitalitas yang mungkin sudah lama hilang. Beberapa pasien saya yang rutin mengikuti panduan sederhana ini dalam 1 bulan melaporkan perubahan yang signifikan. Bangun pagi lebih segar dan penuh semangat. Stamina meningkat, tidak mudah lelah. Hormon stabil, vitalitas kembali. Tidur nyenyak, tidak sering terbangun malam hari. Hubungan dengan pasangan lebih harmonis. Pikiran lebih jernih, mood stabil, dan lebih percaya diri. Pak Sutrisno dari Surabaya, Pak Budi dari Palembang, Pak Widodo dari Semarang, semuanya membuktikan bahwa langkah sederhana ini bekerja. Tidak mahal, mudah diterapkan, dan aman bila dilakukan secara konsisten. Bapak-bapak, ini adalah kesempatan untuk memulai hari ini juga. Ambil 1 butir telur, rebus, nikmati sarapan dengan penuh perhatian, lakukan aktivitas ringan, minum cukup air, dan tidur cukup. Perlahan, Bapak akan merasakan tubuh lebih hidup, pikiran lebih segar, dan hubungan rumah tangga lebih harmonis. Ingat, usia 60 ke atas bukan akhir dari segalanya. Ini adalah masa emas untuk menikmati hasil kerja keras seumur hidup. Tubuh Bapak seperti mobil klasik. Dengan perawatan yang tepat, performanya tetap optimal. Jangan ragu, jangan malu, dan jangan menunda untuk memulai hidup lebih sehat dan bahagia. Dengan langkah-langkah sederhana ini, saya yakin setiap Bapak bisa merasakan perubahan yang nyata. Vitalitas kembali, tidur nyenyak, hormon seimbang, dan kepercayaan diri meningkat. Semua ini bisa dicapai tanpa obat mahal, tanpa suplemen impor, hanya dengan disiplin, nutrisi yang tepat, dan pola hidup sehat. Kini, Bapak sudah memiliki panduan lengkap. Mulailah dari hari ini, ikuti langkah demi langkah, dan rasakan transformasi nyata dalam hidup Bapak. Ingat, Bapak berhak sehat, bertenaga, dan bahagia di usia emas ini. Terima kasih Bapak-Bapak hebat yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga informasi yang kami bagikan bisa menjadi langkah awal untuk meningkatkan vitalitas, kesehatan, dan kebahagiaan Bapak di usia emas. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Sehat Bersama agar tidak ketinggalan tips dan panduan kesehatan terbaru khusus untuk pria lansia. Kami juga sangat ingin mendengar pengalaman Bapak. Silakan tulis di kolom komentar. Bapak sudah mencoba tips ini atau belum? Dari kota mana? Dan perubahan apa yang Bapak rasakan? Teruslah menjaga kesehatan, disiplin dengan pola hidup sehat, dan nikmati setiap hari dengan semangat baru. Ingat, usia hanyalah angka. Tubuh Bapak masih bisa sehat, bertenaga, dan bahagia bersama keluarga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bapak-bapak hebat, terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga besar Sehat Bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.